Rumah si Miring di sebuah desa yang terpencil di antara pegunungan, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal dengan nama Rumah si Miring. Rumah ini berdiri tegak, meskipun kondisinya sudah sangat rapuh. Atap yang bocor, dinding yang retak, serta jendela-jendela yang kusam membuatnya tampak seperti tempat yang sudah lama dilupakan. Tetapi meskipun banyak orang yang menghindar dan menganggapnya angker, tidak sedikit yang merasa penasaran tentang sejarah rumah tersebut. Arman, seorang pria muda berusia 32 tahun, baru saja mendapat proyek baru. Sebagai seorang arsitek, ia merasa tertantang untuk merenovasi rumah tua itu dan menjadikannya sebagai rumah impian yang nyaman untuk ditinggali. Ia tidak pernah percaya dengan cerita-cerita hantu atau hal-hal gaib, apalagi jika itu hanya cerita yang beredar di kalangan penduduk desa. Tidak ada yang namanya hantu, pikirnya, yang ada hanya cerita yang berlebihan. Arman memutuskan untuk membeli rumah tersebut meskipun harga jualnya sangat murah. Dengan tekad dan semangat tinggi, ia pun memulai proses renovasi rumah itu. Ia berencana untuk mengganti atap yang bocor, memperbaiki dinding-dinding yang retak, dan membersihkan halaman yang penuh dengan semak belukar. Ia ingin menghidupkan kembali rumah itu, memberi nuansa baru yang segar, dan menjadikannya tempat yang nyaman untuk tinggal. Malam pertama di rumah itu terasa sangat tenang. Suasana sepi dengan udara yang dingin menyelimuti setiap sudut ruangan. Arman merasa nyaman meskipun berada di rumah yang sudah lama tidak dihuni. Ia merasa sedikit terkejut saat mendengar suara derikan kayu dari lantai atas. Namun ia menganggapnya sebagai suara yang wajar, datang dari rumah yang sudah tua. Namun, ketika malam kedua tiba, suasana itu mulai berubah. Malam yang sama, Arman terbangun karena mendengar suara ketukan pintu yang keras, seperti ada yang mengetuk pintu dengan jari jemari yang keras. Arman mengabaikan suara itu dan kembali tidur, berpikir bahwa itu hanya bagian dari kebisingan malam atau mungkin suara angin. Namun suara ketukan itu tidak berhenti. Ketukan itu terdengar semakin keras dan semakin cepat, seakan ada seseorang yang berdiri di luar pintu, mengetuknya dengan terburu-buru. Arman yang merasa terganggu akhirnya bangun dan berjalan menuju pintu utama untuk memeriksa. "Siapa di sana?" Arman bertanya dengan suara pelan. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada orang yang bisa datang begitu saja ke rumahnya yang terletak jauh dari desa. Tidak ada jawaban. Arman membuka pintu dan mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa di sana. Keheningan malam terasa semakin pekat. Ia merasa sedikit cemas, namun ia mencoba menenangkan dirinya dan menutup pintu dengan cepat. Malam itu, ia merasa gelisah. Setiap kali ia berbaring di tempat tidur, suara ketukan itu kembali terdengar, seolah-olah mengintainya dari luar ruangan. Rasa takut mulai merayapi dirinya, namun ia mencoba untuk berpikir rasional. Hari-hari berikutnya, Arman mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja di rumah tersebut. Ia mengganti ubin-ubin yang rusak, mengecat dinding, dan membersihkan setiap sudut rumah. Namun, semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin aneh kejadian-kejadian yang ia alami. Setiap malam, Arman merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai merasa seperti diawasi, seperti ada mata yang selalu mengintip dari dalam rumah. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di balik dinding-dinding yang rapuh. Namun ketika ia memeriksa, tidak ada apa-apa. Pada suatu malam yang sangat gelap, ketika Arman sedang duduk di ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki yang berat. Langkah kaki itu terdengar jelas di lantai atas, mengarah ke kamar tidur. Arman yang merasa penasaran, segera memutuskan untuk memeriksa. Ia berjalan menaiki tangga dengan hati-hati. Namun saat ia tiba di lantai atas, ia tidak menemukan siapa pun. Namun, yang ia temukan di sana membuat bulu kuduknya merinding. Di salah satu dinding kamar tidur, terdapat jejak tangan yang membekas di sana. Jejak tangan itu terlihat seperti seseorang yang telah menyentuh dinding dengan tangan yang penuh debu, namun jejak itu tampak terlalu nyata, seakan tangan itu meninggalkan bekas yang menempel pada dinding. Arman merasa cemas. Ia mencoba membersihkan jejak tangan itu, namun meskipun ia mengelapnya dengan kain, jejak itu tetap ada. Bahkan, seolah-olah jejak tangan itu bergerak, seiring ia mencoba menghapusnya. Setiap kali ia mengusapnya, jejak tangan itu seakan mengikuti gerakannya,
bergerak lebih jauh ke dinding yang lain. Suasana menjadi semakin mencekam. Arman tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba berpikir rasional. Namun kejadian-kejadian ini semakin sulit untuk dijelaskan. Pada malam berikutnya, saat Arman sedang tidur, ia terbangun oleh suara ketukan pintu yang kembali terdengar. Suara ketukan itu sangat keras, seakan-akan pintu rumah itu ingin terbuka dengan paksa. Arman merasa panik, namun ia mencoba untuk mengendalikan dirinya. Ia berlari menuju pintu utama dan membuka pintu dengan cepat, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di luar. Namun, saat ia kembali ke ruang tamu, ia melihat jejak-jejak tangan itu lagi. Kali ini lebih banyak dan lebih besar, menyebar di seluruh ruangan. Semakin banyak jejak yang muncul, seakan mengikuti langkah Arman di sepanjang rumah itu. Ia merasa sangat terintimidasi, seolah-olah ada yang mengawasinya. Tentu, saya akan melanjutkan cerita ini dan memperpanjangnya dengan lebih banyak detail dan kejadian yang semakin mencekam. Mari kita lanjutkan cerita Rumah Si Miring dengan lebih mendalam. Rumah Si Miring Arman mulai merasakan tekanan mental yang berat setelah malam-malam penuh ketakutan. Setiap malam yang berlalu, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mengintai di dalam rumah itu. Sesuatu yang lebih dari sekadar suara-suara aneh atau bayangan yang samar. Ada kehadiran yang nyata, meskipun ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Suatu malam, setelah Arman selesai bekerja, ia duduk di ruang makan sambil menikmati secangkir teh hangat. Saat itu, ia mendengar suara bisikan yang datang dari dalam rumah. Suara itu pelan dan tidak terlalu jelas, namun cukup untuk membuatnya terkejut. Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang sedang berbisik dengan sangat dekat di telinganya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Bulu kuduknya merinding. Ia memutuskan untuk mengabaikan suara itu dan melanjutkan minum tehnya, berpikir bahwa mungkin itu hanya suara angin. Tetapi suara bisikan itu semakin lama semakin keras, sampai akhirnya ia merasa seperti suara itu semakin mendekat. Tak tahan dengan rasa takutnya, Arman berdiri dan berjalan menuju pintu belakang. Ketika ia membuka pintu itu, ia melihat halaman belakang rumah yang gelap. Hanya ada bayangan pohon-pohon besar yang melambai-lambai tertiup angin malam. Tidak ada yang terlihat mencurigakan, namun saat ia hendak menutup pintu, ia melihat bayangan samar di jendela lantai 2. Ia terdiam sejenak. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah memperhatikannya dari balik jendela. Arman berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan menutup pintu dan berjalan kembali ke ruang tamu, namun perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah tersebut. Ia berjalan ke desa terdekat dan mendatangi seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga sejarah desa. Lelaki itu, yang bernama Pak Sastro, adalah orang yang paling tahu tentang rumah tua tersebut. Pak Sastro, Arman mulai berbicara dengan hati-hati. Saya membeli rumah di ujung desa, Rumah Si Miring. Saya ingin tahu lebih banyak tentang sejarahnya. Pak Sastro memandang Arman dengan mata yang tajam, seakan menilai apakah pria muda itu siap untuk mendengarkan cerita yang akan ia sampaikan. Setelah beberapa detik, Pak Sastro mulai bercerita. Rumah itu dulunya milik keluarga besar. Mereka sangat kaya dan terhormat di desa ini. Tapi, keluarga itu mengalami tragedi yang mengerikan, kata Pak Sastro. Suaranya mulai berbisik. Ayah dan ibu keluarga tersebut ditemukan tewas di ruang tamu, sementara 3 anak mereka hilang secara misterius. Sejak itu, rumah itu ditinggalkan, dan banyak orang yang mengatakan bahwa roh mereka masih menghantui tempat itu. Arman terkejut mendengar cerita itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Pak Sastro menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu pasti. Beberapa orang mengatakan bahwa keluarga itu terlibat dalam praktik-praktik gelap, ada yang mengatakan mereka dibunuh, dan ada juga yang percaya bahwa mereka disesatkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Yang pasti, sejak saat itu, siapapun yang tinggal di rumah itu akan mengalami kejadian aneh. Mereka merasa diawasi, mendengar suara-suara, dan bahkan melihat bayangan yang bergerak di dalam rumah. Arman merinding mendengarnya.
Ia merasa bingung, tetapi juga penasaran. Jadi, Anda yakin rumah itu dihantui oleh roh-roh mereka? Pak Sastro memandang Arman dengan tatapan serius. Bukan hanya roh, ada sesuatu yang lebih gelap di sana, Arman. Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda harus menggali lebih dalam. Tapi, hati-hati. Kadang-kadang, lebih baik tidak mengetahui terlalu banyak. Arman merasa semakin gelisah. Cerita Pak Sastro terus terngiang di benaknya. Ia mulai merasa bahwa rumah itu tidak hanya memiliki sejarah kelam, tetapi juga ada sesuatu yang lebih jahat yang mengendap di dalamnya. Namun, rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Malam berikutnya, ia kembali ke rumah si Miring. Langit malam sangat gelap, dengan hanya sedikit cahaya dari bulan yang menerangi halaman depan rumah. Arman memasuki rumah dan mulai memeriksa beberapa ruangan yang belum sempat ia lihat sebelumnya. Arman memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Ia berjalan menuju pintu utama dengan langkah yang berat, merasakan suhu di sekitarnya yang semakin menurun. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut melihat sosok yang berdiri di luar.